Likasrati mula bisatihi krana akeh menganggoni setan lahu maring waswas al-khonnasi kang maju mundur al-khonnasi kang maju mundur li annahu krana setuhune setan iku yukhnasu maju sapa setan utawa nggih wa ta'akhkharu lan mundur sapa setan anil qalbi sanging ati kullama dzakara semangsane eling apa qalbi Allah ing Allah. Jadi setan itu dinamakan khannas. Setan itu apa? Baru sumia bil hadas. Hadas itu ya setan itu. Jadi setan itu baru maju mundur membolak-balikkan hati. Itu setan. Maju mundur, lunga teko itu setan. Makanya kalau kita sholat itu diwajibkan ya untuk khusyuk ya. Salah satu cara untuk khusyuk adalah dengan membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, surat Mu'awwidzatain itu. Jadi kalau hatinya manusia ingat Allah, setan cepat-cepat teko. Setan cepat-cepat datang untuk mempengaruhi hatinya manusia supaya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu nek ana wong ingat Allah, dia langsung cepat-cepat mengaruhi hatinya supaya lupa kepada Allah. Salah satunya apa? Salah satunya banyak kamu hafalan. Setan berusaha membuat kamu supaya lupa tentang hafalan kamu itu. Disuruh ingat macam-macam selain Allah itu. Sehingga kamu jadi lupa. Makanya kalau kita mau menghafalin Quran, baca surat Mu'awwidzatain itu. Supaya kita ini dilindungi. Maka surat Mu'awwidzatain ini salah satu surat yang digunakan untuk meruqyah. Ya, meruqyah dirinya, meruqyah orang tuanya, meruqyah alam itu. Surat dua ini. Karena dulu ceritanya Kanjeng Nabi sihir sama orang-orang yang enggak suka Rasulullah. Ya, sihirnya itu diikatkan di talinya busur panah ya. Jadi setiap busur panah ditarik teng, langsung Rasulullah menjadi lemas ya. Tarik teng ya, Rasulullah lemas itu. Akhirnya Rasulullah dikasih surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu. Akhirnya terlepas itu ikatannya semua. Karena Rasulullah menjadi sehat kembali. Hanya kalau ada orang terkena sihir, bacakan surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas itu. Alladzi yuwaswisu kang ngridu sapa alladzi rupane setan. Yuwaswisu kang ngridu sapa setan fi sudurin nas ing dalem pira-pira atine menungso. Qulubahum tegese pira-pira atine menungso to nas. Idza ghafilu nalikane lali sapa. Idza ghafalu nalikane padha lali sapa nas an dzikrillah sangi eling Allah minal jinnati bayane sangi jin wal minal insi bayane sanging manungsa bangsa jin itu minal jinni sanging bayane sanging jin ngono wan nasilan menungsa bayanun iku mertelake li setani maring setan al muwaswisu kang ngridu annahu ing setune setan iku jiniyun bangsa jin wa insiyun lan bangsa manungsa. Ada setan dari golongannya manusia, ada setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin ya kamu mau sholat tiba-tiba perutmu sakit ya. Kamu sholat tiba-tiba kepalamu pusing gitu. Itu setan jin. Zaman dulu itu ada cerita ya. Seorang yang soleh. Dia suka sholat berjamaah di masjid. Berangkat
dari rumahnya. Orang yang soleh ini. Berangkat ke masjid, jalannya tukang nikung-nikung. Sampai di tikungan jalan dia terjatuh pleset, gedebuk. Bajunya kotor. Bajunya apa? Langsung orang soleh ini pulang. Mandi lagi, bersih lagi, wangi-wangi lagi, berangkat. Pas berangkat sampai di tikungan itu lagi, jatuh lagi. Gedebuk. Bajunya kotor lah. Lagi. Ya Allah, kotor kabeh bajunya wis. Akhirnya pulang lagi, mandi lagi, bersih-bersih lagi, wangi-wangi lagi, berangkat. Sampai di tikungan itu jatuh lagi, gedebuk. Ya Allah, peng lo. Balik lagi, cuci baju lagi, udah berangkat. Yang ketiganya dia nggak jatuh. Ada orang tua. Oh ada apa mbah? Nah, berupa mbah-mbah tua. Bawa lampu. Aku tadi tuh lihat kamu. Kamu tuh mau kemana toh nak? Anu mbah, saya itu mau ke masjid sana. Mau sholat jamaah. Tapi ya itu tadi. Lah kenapa kok kamu jatuh 2 kali? Ya ini karena mungkin jalannya licin. Ya udah sekarang kamu tak anterin. Nah, tak anterin ke sana masjid. Oh makasih mbah, dikasih lampu ya. Dek sampai di sudah sampai di teras masjid. Pemuda yang soleh ini bilang, Mbah, ayo kita sholat jamaah bareng mbah di masjid ini. Mbahnya bilang, aku nggak mau sholat, aku nggak bisa sholat di situ. Loh, kenapa nggak mau sholat mbah? Karena aku ini setan. Kaget pemuda itu kaget. Lah, mbah setan, loh kok bisa mbah setan? Iya. Lah kenapa mbah kalau mbah itu setan kok nganterin saya ke sini? Kenapa mbah? Alasannya apa? Kenapa sampean kok nganterin saya ke sini? Begini nak, tak ceritain. Sebenarnya yang jatuhin kamu di tikungan itu aku. Karena aku setan, bisa kamu tidak bisa melihat saya, aku bisa lihat kamu. Kowe tak jegal di tengah jalan itu sehingga kamu jatuh gedebuk. Kamu mandi. Ketika kamu mandi, kamu berangkat lagi, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ngampuni dosa ayahmu sama ibumu. Kaget aku. Waduh. Ya Allah, orang itu tak jatuhin kok malah dosanya ayahnya diampuni, dosanya ibunya diampuni. Kamu berangkat lagi, tak jatuhin gedebuk. Kamu gak putus asa, kamu balik lagi, ya tak? Kamu balik lagi. Balik ke rumah mandi, berangkat lagi. Ya Allah, doanya tetangga-tetangga kamu diampuni oleh Allah padahal dia tidur ngorok. Oh gitu mbak, gitu tahan setan pokoknya kayak gitu. Lah kenapa yang ketiganya kok sampean malah nolong saya, ngasih lampu saya? Iya, karena kalau aku jatuhin kamu lagi, aku jatuhin kamu lagi, nanti kemungkinan besar Allah akan mengampuni dosa orang seluruh desa sini gara-gara kesolehan kamu yang tidak patah semangat untuk berjamaah di masjid. Subhanallah. Makanya semoga masjid kita cepat jadi ya. Bisa jamaah di masjid ya. Di pondok di sini juga begitu ya. Tidur berangkat, kepleset di kono tangin. Ya itu. Itu pahala orang yang teguh pendirian mendirikan sholat maka pondok itu kekuatannya di jamaah itu. Ya itu ya. Jadi setan itu. Ada orang mau jamaah tiba-tiba digoda, ngantuk ya, ngimpi ketemu bidadari. Ya, itu namanya setan. Makanya kita di dalam sholat itu diganggu, maju mundur. Kita diridu oleh setan, ingat dagangan, ingat
uang, ingat ini, ingat ini. Nah itu. Itu setan dari golongan. Kalau sampai ada teman kok ganggu orang sholat, itu berarti setan bentuk manusia. Misalnya lagi sholat apa iki bisa mengganggu temannya, berarti setan berbentuk dosa itu ya. Ada orang sholat atau diganggu ya, nggak boleh. Itu setan dari golongan manusia atau setan dari golongan jin. Makanya dulu sahabat tanya, ya Rasulullah di mana setan itu? Kamu nggak usah tanya-tanya setan. Setan itu ada di tubuhmu. Yang benar ya Rasul. Ya, setan itu fi majrad dam, berada di aliran darah manusia. Ingat. Manusia yang nakal, suka ganggu temannya, itu berarti di aliran darahnya penuh dengan setan. Malas sholat, malas belajar, ini berarti di aliran darahnya penuh dengan apa? Setan. Yang suka jahil, ya, yang suka nggoda, yang suka merugikan temannya, itu berarti di aliran darahnya ada apa? Nah, kamu gak usah takut setan, lah kamu sendiri setan. Kalau kamu tidak ingat Allah, tidak sholat, tidak ibadah, membantah orang tua, berarti di dalam tubuhnya, di aliran darahnya terdapat apa? Syaiton. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya zikir la ilaha illallah. Barang siapa berzikir la ilallah dengan dahsyat, ya, nah, seperti zikir qadiriyah, maka akan diampuni 70.000 dosanya. Subhanallah. Keras, bergetar sampai menghentakkan tempat-tempat tinggal setan, yaitu aliran darahnya manusia. Aliran darah manusia itu kalau digentak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bergetar nadi-nadi kita, urat-urat kita, sehingga setan pada minggat. Amin. Ya itu. Makanya sebelum sholat baca surat Al-Falaq. Al-Falaq. An-Nas. Supaya hatinya tidak diganggu oleh setan. Ngoten niki. Nah, zikir kok cun. Ya Allah, setannya enggak pergi. Siapa yang berzikir la ilallah dengan suara yang lantang dan keras, maka setan-setan akan kabur dari aliran darahnya dan diampuni 70.000 dosa. Subhanallah. Nggih. Menawi dikir lha sing semangat ngono. Apa iku? Nggih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngono lho. Dadi bener-bener setan-setan bisa kabur dari dalam tubuhnya. Siapa yang berzikrullah la ilaha illallah dengan keras, maka setan-setan yang bersemayam di dalam darahnya manusia akan kabur. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Kaqauli ta'ala, kaya dewe Allah Ta'ala, sayatinal insi, yaiku pira-pira setan sanging golongan menungso, wal jinnilan jin. Manusia harus rasa manusia, ya. Jangan manusia rasa macan, galak gitu. Jangan manusia rasa batu, keras hatinya. Manusia harus rasa manusia. Manusia rasa manusia bagaimana? Lemah lembut, sopan santun, tawadu, sabar, ikhlas. Itu manusia. Ya. Manusia kok rasa setan, ya meden-medeni wong. Orang kok suka nakut-nakutin orang. Itu berarti setan. Gitu. Wal jinilan jin. Au minal jinnati utawi sang lapat jinnati. Bayanun iku mertelake lahu maring alladzi wan nas utawi menungso iku adfun alal waswasah ing atas al waswas ing atas lawat waswas wala kullin lan ing atase saben-saben suwiji minal qaulaini yasmulu kang mengko apa kullin syarra labidin ing syarani ing olone penyihir Yahudi niku wa banatilan pira-pira anak wadone labid al-madzkurina. Jadi kalau kita diganggu sihir, itu kuncinya itu, ya. Kuncinya adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, dibacakan diruqyah di air, airnya diminumkan atau langsung ke orangnya. Karena manusia itu terdiri dari benda cair. 70% di dalam tubuh manusia itu benda cair.
Jadi molekul, ion, ya, partikel-partikel tubuh manusia itu 70%-nya benda cair. Ya enggak? Coba manusia mbok plotot kok metune apa getih tok. Getih niku banyu napa watu? Air apa enggak? Cair. Darahnya manusia kalau diruqyah akan beraturan, akan tenang. Pembuluh-pembuluh darah yang menyumbat akan terbuka. Coba kowe atimu susah, senep, bingung, coba kamu zikir yang keras. La ilaha illallah, bergetar semua. Setiap urat-urat nadi. Bayangkan, Allah Ta'ala itu memasukkan roh kita, itu akhirnya bercabang-cabang. Setiap urat-urat nadi, setiap urat-urat saraf, itu semuanya ada campuran darah. Kalau tidak dibarengi dengan zikrullah, maka akan ditempati syaitan. Tangannya dinggoni setan. Apalagi kalau sudah ketambahan jin. Ya Allah, nggih. Iso ujug-ujug kram karepe dhewe, sakit dengan sendirinya, matanya sakit, telinganya sakit. Maka buatlah zikir yang menggetarkan jiwa, menggetarkan ruh, menggetarkan badan, menggetarkan urat nadi, menggetarkan seluruh sel-sel darah. DNA-nya diisi dengan zikrullah, maka semuanya akan menjadi hilang unsur setonnya. Ya, jadi la ilaha illallah, la haknya ceto getarkan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi semuanya akan ikut semua berzikir sehingga unsur setan menjadi hilang. Wa dalan den apa niku perlawani apa al awalu kang awal bi anan nasa karena sedene menungso iku la yuwaswisu ora bisa ngridu sapa nas fisudurihim ngene iku la yuwaswisu ora ngridu fisuduri ing dalam pira-pira atine nas sapa annasu menungso wa inna ma yuwaswisu lan pesene ngridu fisuduri ing dalam pira-pira atine nas apa al jin jibalan den gawe jawab apa bi anan nasa kelawan setune menungso iku yuwaswisu ngridu yuwaswisu nang ngridu sapa nas aidon hale maneh bimaknan kelawan makna yaliku kang patut apa maknan bihim kelawan nas fi dzahiri ing dalem kaul kang zahir tumatasi mongko tumeka apa waswasatuhum pengridunin nas ilal qalbi maring ati. Jadi orang yang suka menghasut, menghina, akhirnya kita tahu, akhirnya dalam surat kita mikir-mikir, itu setan sing. Makanya ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas, supaya barangkali kita ingat, kita digosipin orang, difitnah orang, dijelekkan orang, semua kita buang. Hati kita semoga tidak ingat itu di waktu sholat. Lah itu kalau sampai ingat itu, sholatnya bolong-bolong. Ya. Makanya kita perlu zikir habis sholat. Itu untuk nembel yang bolong-bolong itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah itu nembel yang bolong-bolong. Orang sholat itu kan, orang sholat itu baik enggak? Sholat itu baik enggak? Baik enggak sholat? Kenapa habis sholat kita disuruh istighfar oleh Rasulullah? Barangkali di dalam sholat kita ingat orang yang benci kita, ya, ingat dunia, ingat pangkat, derajat, uang dan sebagainya, itu bolong itu nanti sholatnya. Lah, tembelannya adalah zikir. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wal ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Salatnya jadi ditembel sama zikir-zikir itu. Nah itu loh. Makanya zikir setelah sholat itu penting buat nembel kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat-sholat kita. Itu. Kamu dan sampean sallallahu Nabi Muhammad. Bima fi dhahirin dalam kaul gitu nih. Tumatasil mongko tuli temoko apa waswasatuhum pengridune nas ilal qalbi maring ati. Watas butulan tetap fihi ing dalam qalbi bitariqi kelawan dalan al muaddi kang nekake ila dzalika maring mengkono-mono pengridu ana ati wallahu ta'ala Gusti Allah taala maha luhur sapa Gusti Allah
iku alamu dat kang luwih ngudaneni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab Tafsir Jalalain yang kita kaji di Pondok Pesantren Raudhatul Maghfurin pada hari ini Selasa, apa itu? Ini apa ini? Selasa ya? Hari Selasa apa nih? Ini pon. Selasa pagi ya. Tanggal 20 berapa? 25. Hari Selasa pagi tanggal 25 khatam nggih. Yang kudu nyembelih pitik ya. Ana pitik jago. Nanti sore habis asar maghrib lah kita nanti khataman ya. Kita sama-sama baca maulid, merayakan khataman kitab kita ini, Tafsir Jalalain. Semoga kitab yang kita kaji ini, kitab Tafsir Jalalain ini yang sudah kita kaji mulai dari tahun kemarin ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Insya Allah besok hari Rabu kita sama-sama mulai dari juz awal lagi. Ya, surat Alif Lam Mim ya, dari ayat Al-Baqarah, dari Al-Fatihah. Insya Allah besok ini. Ini kan hari Selasa. Pas besok kita mulai surat Al-Baqarah mulai besok. Dan besok kita mulai surat Al-Baqarah. Alhamdulillah hari ini kita khatmil Quran, kita khataman Quran ya. Semoga kita dapat barokahnya dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu pengarang kitab tafsir ini ya, tidak sampai selesai diteruskan muridnya namanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Semoga kita dapat barokahnya kedua imam ini ya, dapat barokahnya dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan dapat barokahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan dari gurunya Abah yaitu Simbah Yai Muhsin Syafi'i ya. Semoga kita, nah ini sanadnya gitu. Jadi saya, ya kamu ngaji sanadnya ke saya ke Mbah Yai Muhsin ke Mbah Yai Said ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Khalil sampai kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Semoga kitab Tafsir Jalalain ini yang sudah kita kaji mulai dari tahun kemarin, alhamdulillah detik ini khatam ya. Ya nanti kita buat sanadnya ya. Ya, besok pagi kita mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi dari surat Al-Fatihah ya, mulai dari Al-Fatihah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, nggih. Ala hadhihi niyyah bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doa khataman semuanya biar kita dapat barokahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan dari Mbah Yai Muhsin Syafi'i, Mbah Yai Hasyim Asy'ari dan para masyayikh Nahdlatul Ulama yang telah mensanadkan atau meijazahkan kitab Tafsir Jalalain ini kepada kita semuanya. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wa wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dhunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an amin wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an walbisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma arhamna jami'a ummati Muhammadin warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura amin wa ilal jannati rafiqa amin wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه عساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا والحجاة والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ولمشايخنا خصوصا حضرة روح مشايخ أهل سلسلة الطريقة القادرية ونقشبندية خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنيد البغدادي وشيخ أحمد خطيب السنبسي وشيخ مصلح بن عبد الرحمن ومجينا كي محسن بن شافعي وإلى خضرة روح الإمام جلال الدين المحلي وشيخ جلال الدين السيوطي وإلى خضرة روح الإمام Simbah Khalil Bangkalan, Simbah Hashim Asyari, Simbah Said Kepanjen Malang, Simbah Muhsin Syafi, Simbah Nawawi Abdul Karim wa ila khadrat ruhi Simbah Makhrus Lerbaya wa ila khadrat ruhi Simbah Jazuli Usman Ploso Kediri wa ila khadrat ruhi Simbah Abdul Karim Lerbaya wa ila khadrat ruhi Simbah Maksum Jauhari Lerbaya wa ila khadrat ruhi Bayai Usman Al-Ishaqi wa ila khadrat ruhi Simbah Jauhari Umar wa ila khadrat ruhi Simbah Arwani Amin Al-Qudsi wa ila khadrat ruhi Simbah Ali Maksum Yogyakarta wala hadratur ruhi Simbah Yai Arwani Amin Al-Qudsi wala hadratur ruhi Simbah Yai Maksum Lasem wala hadratur ruhi wala hadratur ruhi Simbah Yai Raden As'ad Samsul Arifin wala hadratur ruhi Simbah Yai Wahab Hasbullah wala hadratur ruhi Simbah Yai Bisri Samsuri wala hadratur ruhi Simbah Yai Romli Tamim Simbah Yai Musta'in Romli Simbah Yai wala hadratur Simbah Yai Abdul Hanan Maksum Kediri wala hadratur ruhi Simbah Yai Ihsan Dahlan Jambes Kediri ila hadrati jami' masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa liman haqqan alaina wa li jami' man ajazana tafsir Jalalain ila al-muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa qribaina wa masyayikhina wa liman haqqan alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kitab tafsir Jalalain yang kita kaji bermanfaat fi dini wa dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari baca Hizb Audad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana na Ramadana waghfir lana dhunubana ya Rabbana bil anbiya wa fi rijali sulaha isrif anna haral qarana wa qina syarra Zulama khamsatun udfi biha haral waba ilhaqima al-Mustafa wal-Murtada وابنهما وفاطمة
kafi Rabbuna al-kafi Wajadana al-kafi wajadana kafi bikulin kafi Kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafallahul mu'minin al-kitab wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital wa kafallahul mu'minina al-qital amin 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 ya Rabbal alamin. Kitabnya satu-satu saya tanda tangani ya sebagai tanda sanad. Ini maju satu-satu ini. Berian ya. Stempel pondok enten. Budi, enten. Oh ketemu kamu udah ketemu kamar iku loh. Budi. Tanda tangan di sini. Nanti kasih tanggal ya. Udah. Ini. Mana? Kitabnya mana? Antri. Nanti dipikirkan saja khatamannya ya. Sanadnya dari saya, guru saya sampai kepada saya Jalaluddin Al-Makali wa saya Jalaluddin Suyuti, semoga manfaat ya. Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuliskan tanggal berarti tanggal berapa nih? Tanggal 25 Rajab ya. 25 Rajab 1442 ya. Alhamdulillah pada hari apa ini? Selasa apa? Selasa pagi. Nanti kasih tulisan ya. Kitabnya khatam ya. Kalim toh. Ya. Ya, soalnya. Nanti kasih minta stempel Pak Ustadz ya, satu-satu ya. Oke, maju satu-satu aja. Ini tanggal ya, tanggal 20 berapa tak? 25 Rajab 1442. Alhamdulillah kita menyatakan muka manfaat ya San ya. Strategi berjuang ketika ini Sumatera. Ini anak perempuan nanti sabar ya. Dua puluh lima ya. Selasa apa? Selasa pagi.
besok mulai lagi dari pertama ya. Iya. Ya. Ya, semoga manfaat ya Salim ya. Kiai. Khatam 9 Maret 20